Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan gali bab 7 dari buku The Crux. Fokusnya, gimana caranya mengubah wawasan strategis jadi tindakan yang benar-benar koheren. Betul. Jadi bukan cuma soal punya ide keren aja nih, tapi gimana caranya semua langkah kita itu saling dukung. Gak malah tabrakan satu sama lain, gitu. Iya, nah itu dia. Dan koherensi ini sering banget jadi bagian yang, agak terlewatkan ya. Oh ya, Banyak yang fokus di strategi besarnya, tapi lupa kalau pelaksanaan yang terintegrasi itu justru kuncinya. Tindakan yang selaras itu mungkin kelihatannya simpel kalau udah jadi, tapi di awalnya, wah itu butuh desain yang cermat banget. oke. Berarti bukan soal ngerjain banyak hal ya? Bukan, justru soal ngerjain hal yang tepat, tapi secara bersamaan dan saling nyambung. Menarik. Kita lihat contohnya aja deh, Petzl ya. Mereka kan bukan sekedar bikin alat panjat tebing biasa gitu. Jauh dari itu. Fokus mereka itu, tajam banget. Kualitas dan kepercayaan. Itu tagline mereka bergerak melawan gravitasi kan? Iya. Ini cerita pas pemadam kebakaran New York butuh sistem evakuasi darurat setelah 911 itu. Nah, itu contoh bagus banget. Respon cepat Petzl, solusi yang andal, itu benar-benar nunjukin koherensi mereka beraksi secara nyata. Dan itu langsung bikin reputasi mereka jadi legendaris kan? Tepat. Fokus produk yang gila-gilaan, pengetahuan mendalam, kualitas, semuanya itu jadi satu kesatuan. Ini nunjukin kekuatan kalau semua energi diarahkan ke satu titik. Dan, nggak gampang loh mempertahankan fokus kayak gitu. Pasti banyak godaan ya di pasar. Nah, kalau kita bandingkan sama Olay dari P&G, ini tantangannya beda lagi nih. Mereka kan harus meremajakan merek yang udah dianggap ya agak jadul gitu. Betul, gimana caranya menarik yang baru tanpa bikin pelanggan lama kabur, itu dia tantangannya. Terus gimana P&G melakukannya? Nah, ini yang keren dari Olay. P&G nggak cuma, ganti kemasan atau bikin iklan baru. Nggak gitu, mereka menyelaraskan semua elemen. Semuanya gimana tuh? Iya, nama Olay tetap ada, tapi ditambahin total FX. Terus riset harga. Itu cermat banget. Ternyata harga 18,99 lebih menarik daripada 15,99. Aneh ya, tapi itu hasil risetnya. Oh, oke. Terus? Kampanye pemasarannya konsisten banget, lawan 7 tanda penuaan. Terus mereka bikin jalur distribusi baru, namanya Masstige. Jadi produknya ada di retail massal, tapi kesannya tetap premium. Sampai desain kemasannya pun baru. Pokoknya semua gerak bareng. Itu koherensinya. Wow, detail banget ya. Semua aspek disentuh. Ini kontras banget dong sama contoh yang katakanlah kurang berhasil. Kayak pesawat ulang-alik NASA. Nah, iya. NASA Space Shuttle itu contoh klasik inkonsistensi. Tujuan awalnya kan bagus ya. Bikin penerbangan luar angkasa jadi murah dan rutin. Betul, tujuannya mulia. Tapi pilihan desainnya, malah bertentangan sama tujuan itu. Maksudnya gimana? Ya coba aja lihat, pelindung panas keramiknya itu rumit banget, mahal perawatannya. Terus roket pendorong padatnya itu susah diperbaiki. Bahkan keharusan selalu bawa awak manusia, padahal banyak misi sebenarnya bisa pakai robot aja. Tiap pilihan desain itu kayaknya lupa sama tujuan awal soal biaya. Jadi malah bengkak ya biayanya. Jauh dari harapan. Jauh banget. Itu strategi yang nggak koheren. Langkah kiri malah batalin langkah kanan gitu kasarnya. Ini kayaknya pola yang sama bisa terjadi di isu yang lebih gede juga ya. Persis. Lihat aja contoh tujuan pembangunan berkelanjutan PBB, SDGs itu, atau kebijakan Amerika di Afghanistan soal opium. Gimana tuh hubungannya? Tujuannya kan bagus-bagus semua, tapi seringkali saling tabrakan. Kenapa? Karena nggak ada prioritas yang jelas, atau nggak mau mengakui kalau ada trade-off, ada pilihan sulit. Contohnya? Misalnya, SDG 14 soal melindungi laut, itu bagus. Tapi di sisi lain, bisa jadi menyulitkan nelayan miskin, yang padahal terkait sama SDG 128 soal pengentasan kemiskinan. Kan jadi bentrok. Oke, paham. Atau di Afghanistan. Gimana coba mau efektif berantas opium, kalau di saat yang sama, malah mendukung sekutu lokal yang justru hidupnya dari jualan opium? Ya jelas kebijakannya inkonsisten. Gagal deh. Jadi nggak semua organisasi bisa fokus setajam Petzl tadi ya? Apalagi kalau organisasinya besar dan kompleks. Terus gimana dong? Apa pasrah aja ada inkonsistensi? Ya, nggak gitu juga. Untuk organisasi yang besar dan kompleks, paling nggak yang penting itu mencapai apa yang disebut koherensi minimum. Koherensi minimum? Apa tuh maksudnya? Artinya, ya oke lah, mungkin berbagai tindakan atau departemen punya tujuan beda-beda,
Tapi paling nggak jangan sampai tindakan mereka itu secara aktif bertentangan satu sama lain. Jangan sampai satu bagian malah nyabotase usaha bagian lain. Oke. Ini penting nih buat Anda ingat ya di organisasi masing-masing. Contoh simpelnya gimana tuh? Gampang aja. Misalnya jangan koar-koar soal inovasi berkelanjutan kalau anggaran R&D malah dipotong terus. Kan aneh. Iya juga ya. Atau Pakai pemasaran yang super trendy, edgy gitu, buat produk yang citranya justru stabil dan bisa diandalkan. Nggak nyambung kan? Klaim jago analisis data, tapi pengembangan software intinya malah di-outsource. Atau potong staf gudang demi efisiensi, padahal janji ke pelanggan itu pengiriman super cepat. jadi kontradiktif ya? Atau bilang platform Anda bebas bicara, tapi terus nyensor konten karena alasan politik. Intinya, yaitu tadi, pastikan langkah kiri nggak membatalkan langkah kanan. Oke. Jadi intisarinya apa nih dari semua ini buat kita? Ya intinya gini, punya wawasan strategis yang brilian itu penting, tapi baru setengah jalan. Setengah jalannya lagi? Ya, tindakan yang koheren itu, yang selaras, terintegrasi, nggak saling nabrak. Tanpa itu, strategi sebagus apapun, ya cuma jadi ide aja, nggak akan jadi kenyataan. Koherensi itu jembatannya antara ide dan hasil nyata. Jadi kuncinya fokus, integrasi, dan jujur ya sama potensi kontradiksi internal kita? Tepat sekali. Dan mungkin nih, sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba lihat lagi strategi atau rencana Anda sekarang, baik itu pribadi atau profesional. Oke. Ada nggak sih bagian-bagian atau tindakan yang sebenarnya itu saling tarik-menarik? Yang mungkin tanpa sadar malah lagi nyabotase kemajuan Anda sendiri. Pertanyaan bagus tuh. Mengecek koherensi internal ini, siapa tahu bisa jadi langkah berikutnya yang sangat berharga buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.